Apakah kamu seorang storyteller? Jika iya, kamu tipe yang seperti apa? Menulis dengan cara mengalir saja apa adanya, atau menulis dengan cara-cara yang terstruktur dengan teknis-teknis tertentu? Halo, nama gua Hariwi. Sebagian kecil dari kalian mungkin mengenal gua sebagai seorang pembuat film dokumenter. Benar, gue pembuat dokumenter, tapi sebenarnya nggak cuma dokumenter aja yang gue kerjakan. Project-project audiovisual non fiksi juga gue kerjakan. Dan di video ini gue akan sharing sebuah cara yang suka gue gunakan untuk mengembangkan project-project yang gue tangani, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Bahkan non fiksi juga bisa pakai cara ini dengan analisa tema. Nah, jadi gue akan buat video ini dengan format seperti presentasi. Jadi anggap aja gue lagi mempresentasikan sesuatu karena gue pengen kita sama-sama belajar. Mulai dari mana? Mulai dari premis. Selalu mulai dari premis. Kalau kita ngomongin cerita, selalu mulai dari premis. Nah, kalau lu masih awam tentang apa itu premis, premis adalah satu paragraf pendek yang menggambarkan secara garis besar tentang apa cerita kita. Nah, teknisnya itu satu paragraf, tapi ada beberapa elemen yang harus ada dalam premis. Ada anatominya tuh, premis itu. Nggak sembarangan ditulis. Apa aja sih yang harus ada dalam premis? Ada 4 elemen yang harus ada dalam premis. Yang pertama itu ada karakter, ada keinginan karakter, dengan caranya karakter, bagaimana dia berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan caranya seperti apa. Dan yang keempat adalah hambatan. Hambatan yang diterima sama karakter. Sesuatu yang menjadi rintangan untuk karakter mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di video ini gue akan presentasi menggunakan sebuah contoh dari film yang harusnya lu udah nonton. Harusnya ya. Gue yakin sebagian besar lah dari kalian udah nonton film ini. Judulnya Parasite. Film yang memenangkan piala Oscar untuk film terbaik pertama non berbahasa Inggris. Filmnya Bong Joon-ho, dan ini salah satu film favorit gue dalam beberapa tahun terakhir. Alasan lain kenapa gue pakai film ini juga karena film ini tuh banyak menggunakan elemen-elemen simbol, elemen-elemen objek, image, bahkan bau yang divisualkan lewat adegan. Tentu aja karena kita nggak bisa nyium bau lewat film, tapi kita bisa merasakan itu. Nah, elemen-elemen itu membentuk sebuah motif. Tapi sebelum kita ngomongin motif, nanti di belakang kita akan ngomongin tentang temanya dulu. Jadi alurnya adalah premis, analisa tema, lalu mencari motif. Nanti akan seperti itu tuh alurnya. Tadi gue udah bilang harus mulai dari premis dulu. Nah, karena pakai contoh ini, kita analisa dulu premis dari film Parasite. Premisnya apa? Keluarga Kim adalah keluarga miskin yang tinggal di apartemen basement kecil di Korea Selatan. Keluarga Kim sangat ingin meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara melakukan berbagai manipulasi dalam agenda penyusupan mereka ke dalam keluarga Park yang kaya raya. Namun, keluarga Kim mendapatkan hambatan dari pekerja rumah tangga yang menyimpan rahasia besar. Ia mengancam keberadaan dan keselamatan mereka dari basement rumah keluarga Park yang besar. Nah, ada elemen karakter, ada keluarga Kim. Ada elemen sangat ingin. Apa yang diinginkan oleh keluarga Kim? Lalu ada dengan cara bagaimana keluarga Kim mengusahakan apa yang ingin dia dapatkan. Lalu ada hambatan yang mereka terima. Setelah kita udah punya premis, barulah kita coba analisa temanya. Ini bagian terpenting nih. Apa sih tema itu? Semua cerita yang hebat
selalu punya tema yang jelas, clear. Namun terkadang tema kerap dilupakan dan tidak dipahami sehingga kita gagap menceritakan apa yang ingin kita bicarakan. Pernah nggak saat kita punya ide di kepala cerita tentang ini, tapi orang nanya cerita lu tentang apa? Terus kita bingung menyampaikannya bagaimana, tentang apa sih sebenarnya cerita ini. Nah, itu adalah indikasi bahwa kita tidak cukup memahami tema apa yang ada dalam cerita kita. Tema kerap kali menjadi alasan yang paling kuat tentang purpose dan statement kita sebagai seorang storyteller. Apa yang ingin kita sampaikan melalui cerita kita. Tapi tema juga kerap kali hadir sebagai pertanyaan-pertanyaan yang universal, pertanyaan-pertanyaan kita terhadap dunia. Nah, John Truby dalam bukunya The Anatomy of Story menyebut tema sebagai moral argument, the brain of the story. Ini kita gambarkan misalnya plot. Plot itu ada di permukaan, jalan begitu ya. Bagaimana tadi karakter menuju tujuannya dari awal sampai akhir cerita. Itu plot. Tapi tema itu apa? Kalau mau digambarkan, tema itu adalah yang lebih dalam. Jadi kalau ibaratnya plot itu adalah jalan, yang di dalamnya itu tema. Jadi tema itu seperti bagian penting, bagian yang sangat penting, bagian yang besar dalam cerita, tapi kerap kali tidak terlihat dari permukaan. Nah, itulah tema. Ada beberapa hal atau beberapa elemen dalam cerita yang bisa memperkuat tema. Yang pertama adalah karakter, dialog, latar, simbol, dan motif. Kalau diperhatikan, ini sebenarnya adalah plot dan karakter. Untuk memperkuat tema ya pasti lewat elemen-elemen plot dan karakter. Tapi kesampingkan dulu karakter, dialog, latar, dan simbol. Simbol ya kita bahas sih, tapi akan lebih di video ini akan lebih dominan membahas motif. Karena tadi gue sempat cerita, pertama analisa premis, kemudian analisa tema, lalu ke motif. Nah, elemen motif ini nanti yang kita gali supaya kita punya cukup modal untuk memperkaya cerita kita dalam mengembangkan karakter dan plot. Lalu apa tema filmnya dari Parasite? Nah, sebelum membahas apa tema film Parasite, kita juga harus paham nih tentang tema. Tema itu ada tema utama, ada subtema. Ada tema mayor, ada tema minor. Gagasan paling besar tuh, gagasan utamanya atau tema utamanya itu yang paling dominan, paling mudah kita identifikasi. Tapi di dalamnya juga biasanya umumnya ada sub-sub tema tuh, tema-tema minor yang saling terintegrasi, saling menguatkan dan menopang tema utamanya. Biasanya masih terikat gitu karena satu cerita tidak menutup kemungkinan membahas satu tema tunggal. Bisa jadi ada beberapa tema, tapi pasti ada satu tema yang dominan sebagai tema utama. Nah, jadi sub-sub tema itu akan terhubung dan menguatkan tema utamanya. Inline gitu. Kalau tidak inline jadi membingungkan. Ini mau ngomongin tentang apa? Nah, sebelum jauh lagi, gue pengen cerita sedikit. Kalau gue itu sedang mengembangkan yang namanya kitab tema cerita. Nih begini, gue tunjukin. Nah, ini adalah database yang gue kumpulkan, list-list tema yang populer dan unpopuler, yang mungkin kita butuh mikir gitu. Nah, ini gue coba list, gue susun dalam database. Yang ini gue jadikan tools untuk gue kalau lagi kerja atau butuh inspirasi, kayak gue mencari identifikasi tema apa gitu. Nah, gue bisa buka ini nih. Jadi ibaratnya ini kayak kamus buat gue, yang bisa gue bolak-balik gue baca. Ada deskripsinya tentang tema ini apa sih,
karakteristiknya itu apa sih? Biasanya kalau tema ini ngomonginnya apa aja sih? Apa aja sih yang disinggung? Jadi ada karakteristik yang biasanya dibahas dalam sebuah tema tertentu. Berikut juga dengan contohnya, ada 5 film yang terkait dengan sebuah tema. Jadi misalnya ada tema tentang petualangan. Nah itu gue kasih ada 5 contoh film yang punya tema tentang petualangan. Gue rasa 5 itu cukup lah. Nggak perlu terlalu banyak, tapi nggak sedikit juga 5. Jadi kita juga bisa menganalisa lebih lanjut, mencari referensi yang lebih kaya lagi nantinya. Tapi gue rasa 5 aja udah cukup lah untuk membuat kitab tema cerita ini. Jadi ini akan inline dengan metode ini, analisa tema. Kalau misalnya lu lagi mendesain sebuah cerita gitu, lu punya premis tapi apa ya sebenarnya nih gue mau ngomongin apa dan bagaimana memperkaya apa yang ingin gue sampaikan. Nah lu bisa buka kitab tema cerita ini. Mungkin lu udah tahu kalau gue mau ngomongin tentang korupsi misalnya. Tapi tema-tema apa lagi ya yang bisa mendukung tema gagasan atau tema besar dari korupsi? Tema besar yang ingin gue sampaikan. Misalnya bicara tentang masalah kesenjangan sosial. Nah itu kan bisa tuh saling terkait. Nah itu gue list di sini. Gue susun database di sini. Dan ini rencananya akan gue kasih gratis deh buat kalian. Karena setelah gue pikir-pikir, ini kan gue buat belajar. Ya kalian juga pasti sebagian besar dari kalian juga sama kayak gue belajar terus. Jadi ya tadinya sebenarnya pengen gue bikin jadi premium konten. Jadi kalau lo pengen akses ini lo bayar dulu lah ke gue beberapa rupiah begitu. Tapi setelah gue pikir-pikir ya udah deh gue kasih aksesnya aja gratis dengan syarat tertentu gitu. Caranya cari aja link di deskripsi, lu masukin, lu klik di situ, adalah petunjuknya. Nanti di dalam landing page-nya itu gue kasih penjelasan sedikit tentang kitab tema cerita ini tuh apa. Lalu kalau lu pengen dapat aksesnya, lu masukin nama dan email lu. Jadi nanti gue bisa invite. Ini nggak akan gue buka, nggak gue publish dengan terbuka begitu loh, karena nggak semua orang butuh kitab tema cerita ini. Nggak semua orang mengkonsumsi ini. Jadi gue rasa hanya untuk yang butuh-butuh aja, atau merasa butuh ini, atau orang-orang yang sama dengan gue yang butuh ini, yang punya pekerjaan seputar dengan cerita, mengarang, membuat sesuatu, bercerita sebagai pendongeng, sama lah kayak gue. Gue rasa ini bisa sangat membantu lo. Jadi ya gue kasih deh. Tapi kalau lo pengen mensupport gue, boleh banget. Supportnya gimana? Traktir nonton gue. Jadi gue akan punya lebih banyak wawasan, lebih sering konten, lebih sering update kitab tema ceritanya. Tuh, traktir nonton gue aja. Linknya juga ada di deskripsi. Nanti tinggal klik di situ. Oke, next ya. Jadi gampang, kalau lo pengen ini nanti cari aja di deskripsi. Lo klik aja, masukin nama sama email. Tunggu 1x24 jam, nanti gua invite. Cek email aja. Nah, balik lagi ke Parasite. Apa tema dari cerita film Parasite? Yang gue bisa baca, gagasan utamanya atau tema besarnya itu adalah tentang kesenjangan sosial dan pertentangan kelas. Ini adalah tema mayornya. Tapi ada tema-tema minor yang memperkuat tema utamanya. Apa aja tuh? Setidaknya ini yang bisa gue baca. Mungkin lu bisa menambahkan. Lu punya pembacaan lain. Yang pertama adalah penyamaran dan ambisi. Ada kritik terhadap sistem sosial. Ada ironi dan kontras. Keserakahan. Hawa nafsu. Ketidakstabilan, ketidakpastian, dampak psikologis, sama masalah sistem sosial itu sendiri.
Nah, ini adalah beberapa tema minor yang memperkuat tema utamanya. Tema utamanya apa? Kesenjangan sosial dan pertentangan kelas. Nah, kita udah menganalisa tema. Kesannya sederhana ya. Kesannya kayak begitu aja. Tapi sebenarnya coba deh, nggak semudah itu. Nah, itulah kenapa gue merasa pengen bikin kitab tema cerita, ngumpulin list-list tema itu tadi. Karena ya sebenarnya banyak banget tema-tema yang populer dan mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi itu jadi penting banget. Itulah salah satu alasan gue bikin kitab tema cerita. Nah, setelah tema, masuk ke motif. Nah, tadi udah bagian pentingnya tuh, puncaknya tuh ada di tema. Nah, kita turun nih sekarang ke motif. Motif itu apa? Motif adalah elemen yang berulang dalam cerita yang memberikan pengaruh dan makna yang lebih dalam. Motif mencerminkan aspek-aspek tertentu dalam cerita, karakter, atau tema yang terus muncul sepanjang narasi. Motif memberikan kohesi dan konsistensi kepada cerita serta membantu memperkuat pengembangan karakter dan pesan tematik. Motif punya kaitan dengan simbol, namun motif lebih dalam dari simbol. Sebuah simbol yang berulang dan konsisten menciptakan motif. Ingat nggak tadi bagaimana memperkuat tema? Salah satunya adalah simbol dan motif. Tapi simbol juga salah satu cara untuk membentuk motif. Gitu. Kuncinya adalah apa? Adalah keberulangan, repetisi. Motif itu bisa muncul dalam wujud image, sound, objek, dialog, atau simbol yang secara khusus menciptakan dan memperkuat konflik. Dengan motif, karakter akan mudah mengekspresikan apa yang menjadi belief, bahkan keinginan, want, melalui objek, image, sound, atau simbol yang konsisten berulang. Ingat, motif adalah tentang repetisi. Motif adalah tentang keberulangan. Nah, apa aja motif dalam film Parasite? Nah, ini adalah beberapa elemen motif yang ada dalam film Parasite. Mungkin akan cukup panjang nih karena gue punya beberapa catatan. Setidaknya ini yang gue temukan dalam Parasite. Kalian mungkin akan menemukan lebih banyak lagi. Yang pertama itu apa? Tangga. Tangga itu digunakan sebagai simbol fisik yang menggambarkan atau menghubungkan dan memisahkan kelas sosial antara karakter-karakternya. Kan ini ada keluarga Kim, ada keluarga Park, ada miskin, ada kaya. Nah, tangga ini dijadikan salah satu elemen motifnya. Kalau diperhatikan sejak awal cerita, tangga itu ada kaitan dengan atas bawah begitu ya. Itu tuh udah ditunjukin. Ada keberulangan tentang tangga, tentang atas bawah. Contohnya, di awal film kita udah ngelihat rumahnya keluarga Kim. Itu ada di basement, di bawah. Posisi di bawah tanah. Terus rumahnya keluarga Park, kalau diperhatiin, dia tuh posisinya itu di dataran tinggi. Dia posisinya nanjak rumahnya itu. Terus mau masuk ke dalam rumahnya, lu naik anakan tangga, mencet bel, masuk ke dalam rumah, udah buka pagarnya, buka pintunya, masuk itu naik tangga. Nah, masuk ke dalam rumahnya itu naik tangga lagi. Nanti ada beberapa adegan di mana karakter-karakter ini tuh anak-anak dari keluarga Kim itu kan berkamuflase jadi guru ngajar anaknya keluarga Park di lantai 2. Mereka naik tangga. Jadi tangga ini tuh elemen yang berulang. Juga berulang saat nanti adegan hujan, di mana mereka tuh buru-buru pulang, rumahnya kebanjiran, mereka nurunin tangga yang tinggi banget. Itu kan tangga juga. Jadi naik turun atas bawah lewat tangga. Di rumahnya keluarga Park juga ada tangga dan menunjukkan sesuatu yang turun lewat basement. Di basement ada siapa? Coba, ada orang miskin yang lain kan di situ. Jadi
Ini salah satu elemen yang paling menarik, elemen motif paling menarik, paling gamblang yang ditunjukkan lewat film Parasite. Kemudian tadi udah tangga ya, ada kaitannya dengan atas bawah gitu. Terus ada motif lewat visual terang gelap. Nah, kalau diperhatiin rumahnya keluarga Kim itu tuh cenderung gelap loh. Perhatikan, ketutup mereka tuh. Kacanya sedikit hampir nggak ada kacanya. Cuma ventilasi yang mereka disemprot pakai fogging tuh. Mereka ada di bawah tanah, tertutup sempit. Jadi ada terang gelap dan sempit dan luas. Ini terikat nih. Keluarga Kim rumahnya sempit. Mereka hadir di ruang-ruang yang sempit. Sementara keluarga Park rumahnya luas banget dan terang. Mereka selalu dikelilingi kaca. Sinar matahari selalu masuk ke dalam rumah mereka. Ada sirkulasi udara yang bagus. Mereka punya taman. Sementara keluarga Kim gak punya itu semua. Mereka seperti hidup di gorong-gorong. Seperti tikus. Kalau mau lebih tajam lagi gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada air. Air itu kan sebagai melambangkan apa ya? Banyak disimbolkan sebagai keberkahan. Tapi biasa jadi sebuah bencana juga air itu. Dan di film ini air disimbolkan sebagai sebuah bencana. Untuk menggambarkan menyapu gitu loh. Jadi banyak hal yang disapu oleh air dalam film ini. Lewat hujan. Misalnya di tengah film pas turning point saat ART lamanya pulang balik lagi ke rumah, itu kan lagi hujan deras. Terus rumahnya kebanjiran dan itu mengubah situasi, mengubah keadaan, menggeser apa yang mereka sudah capai, yang mereka usahakan. Setelah mereka merasa mendapatkan apa yang mereka mau, disapu bersih sama air. Terus juga ada bau misalnya. Bau digunakan secara simbolis dalam film ini untuk menggambarkan perbedaan kelas sosial dan keberadaan yang tersembunyi dalam tanda petik. Nah, bau ini mencerminkan kondisi hidup yang berbeda dalam sistem dan kelas sosial yang berbeda. Di film ini mulai tengah poin selalu dimention tentang bau. Dan itu jadi trigger terbesar untuk di puncaknya nanti, di puncak ceritanya. Ya nonton aja lah. Kenapa? Sebelum adegan pembunuhan itu kan tentang bau. Lalu kaca. Kaca juga muncul. Tadi udah sempat gue mention tentang terang gelap. Itu ada kaitan dengan kaca. Dimana di rumahnya keluarga Kim itu banyak banget kaca. Dan kaca ini juga jadi sebuah simbol atau image yang membatasi karakter-karakter ini. Kalau diperhatiin, kaca ini hadir di tengah-tengah antara si kaya dan si miskin. Jadi ada pembatasan kelas sosial melalui kaca. Lalu makanan. Kita juga bisa melihat makanan digunakan sebagai motif yang kuat dalam film ini yang mencerminkan ketidaksetaraan sosial, di mana mudah banget mendapatkan akses makanan, kaya sekali keluarga Park itu, mereka punya segalanya, mereka punya bunker wine, mereka punya, pokoknya kalau urusan perut nggak usah dipikirin. Keluarga Park berbeda dengan keluarga Kim yang mereka makan di kantin karyawan gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang muncul. Oh, gue sampai lupa. Kelewat. Ada batu. Itu batu ini penting banget di film ini. Digunakan secara metafora untuk melambangkan kesulitan, hambatan, ketidakmampuan untuk naik kelas sosial. Motif batu juga menggambarkan realitas
kerasnya hidup yang dialami orang-orang seperti keluarga Kim. Ya batu tuh udah muncul dari awal kan, malah dari sepanjang film. Dari awal, tengah, akhir, batu itu selalu muncul, selalu dibawa. Nah, kita udah tahu tuh, bisa bayangin kan tadi apa aja tuh. Ada kaca, ada batu, ada makanan, ada terang gelap, ada tangga. Lalu setelah itu semua, kita punya itu semua, dari mulai tadi premis, kemudian analisa tema, kemudian analisa motif, kita udah punya beberapa hal modal penting untuk mengembangkan. Bayangin, mungkin kita balik ya, kita kan ini menganalisa dari karya yang udah jadi. Nah pentingnya, enaknya itu kita menganalisa apa yang udah pernah dibikin. Kita balik aja, kita reverse. Nanti saat kita mau bikin sesuatu, kira-kira apa ya, gue pengen menyampaikan pesan ini nih, bisa lewat apa ya caranya ya gitu. Jadi saat kita mau bikin scene atau kita mau bikin adegan atau membuat sesuatu yang spesifik dalam cerita kita udah punya modal. Saat kita ingin menyampaikan kemarahan misalnya, kita udah tahu bagaimana cara menyampaikan yang tidak hanya efektif tapi juga menarik. Nah, itulah pentingnya analisa tema dan pengembangan motif. Begitu. Semoga bisa memahami ya apa yang gue presentasikan. Bikinlah semacam mind map nanti. Bikin premis turunin. Gue punya premis ini. Gue ingin ngomongin apa? Itu jadi tema besar. Lalu tema-tema kecil juga tulis. Dengan cara apa gue ingin menyampaikan tema ini. Nah, disitulah kita cari motifnya. Apa yang bisa kita gunakan. Nah, untuk masalah motif sendiri atau simbolisme, sesuatu yang terkait dengan metafora, memang penting untuk kita melakukan observasi, sering-sering nonton, baca, memperhatikan sekitar. Itu penting banget lah gue rasa untuk kita melatih diri dengan itu. Dari hal yang sederhana deh, kalau misalnya simbol-simbol warna hijau itu melambangkan apa, ya kayak gitu-gitu. Tuh batu itu bisa melambangkan apa, atau digunakan untuk apa, kayak kaca tadi sebagai pembatas, sebagai refleksi. Ada karakter, ada pantulan wajahnya gitu, merefleksikan diri. Itu kan bisa dijadikan sesuatu yang kreatif, penyampaian kreatif. Apakah hanya terbatas lewat karya-karya fiksi? Gue rasa enggak. Gue pribadi sekarang sedang mendevelop, sedang mengembangkan sebuah project dokumenter. Gue belum bisa cerita karena ya gue masih development tahap awal. Tentang apa juga gue belum bisa cerita. Tapi dalam proses risetnya, gue menemukan subjek gue ini punya hal tentang penerimaan diri. Nah, gue menggunakan kaca nih di sini, rencananya begitu. Nanti untuk penggambaran, dan ini dokumenter, gue rasa sangat mungkin diaplikasikan ke karya-karya terutama audiovisual. Gue rasa bisa juga kalau yang berbasis teks, misalnya cerpen, novel gitu. Tapi memang perlu dipahami lagi, ada hal spesifik yang berbeda karya berbasis tulisan dengan karya berbasis audiovisual. Nah, itu juga pasti teman-teman udah paham lah perbedaannya apa, bagaimana memaknainya karya-karya berbasis teks dengan karya-karya berbasis audiovisual. Jadi gua rasa cukup clear tentang bagaimana tadi, pertama premis, kemudian analisa tema, kemudian cari motifnya gitu. Premis, kamu punya cerita tentang apa, apa yang ingin coba kita sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, 3 hal itu.
Kalau di akhir kesannya sederhana, padahal sih enggak, rumit. Dan kalau lu udah punya modal ini, bayangkan lu udah punya analisa tema lu udah bagus dan lu udah punya cukup list lewat dengan cara apa aja nih, lewat motif-motifnya. Nanti udah ngembangin plot itu akan lebih mudah lah gitu. Gue sih merasanya begitu ya. Semoga ini membantu. Tapi gue rasa harus membantu. Jadi kalau pengen ngintip, pengen make kitab tema, linknya ada di deskripsi. Lebih mudahnya gue share juga di sosial media gue. Follow juga, gue cukup aktif di Instagram. Sekarang udah ada threads sama nama akunnya @hariwi.fdx. TikTok juga sama, gue juga, tapi gue belum upload sih TikTok, tapi ya follow dulu lah pokoknya. Oke, jadi itu aja di video ini. Ini adalah video pertama gue di kanal YouTube gue sendiri setelah hampir 10 tahun gue punya akunnya. Jadi gue akan share ini sebagai video panjang pertama gue di akun YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan dukung gue dengan cara traktir Hariwi nonton. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.